SMA Negeri 6 Mandau yang terletak di Jalan Lintas Duri Dumai, kilometer 18 Sebangar, Kecamatan Mandau, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau. Pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Bye. Okay. Now we start to our lesson. Before we go on to our lesson, I hope the chairman in this class, please let your friend pray in the God. Lagi, please. And please, let's pray together. Finish. Greeting. Good morning all. Okay, now before we I would like who absent. Siapa tidak hadir? Ini ya. Oke. Good class. Ya. Jadi ini tidak ada yang absen di sini. Oke. The last meeting we have studied about descriptive text. Ya, descriptive text. Anybody know apa itu tentang descriptive? Masih ingat? Descriptive apa? Teks yang menjelaskan. Ya, menjelaskan atau menggambarkan ya. Memaparkan, menggambarkan tentang person, kemudian place and thing. Nah, itu kemarin. I hope all of you understand and read again our material the last meeting. Now, our material talking about announcement. Who know announcement? Siapa kira-kira yang tahu apa itu announcement? Pengumuman ya, pengumuman. What is the advantages of announcement? Apa keuntungan announcement dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan kita dalam kehidupan sehari-hari ini kan banyak nanti pengumuman-pengumuman, live, oral, and baik secara langsung mulut, lisan maupun tulisan. Kira-kira apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Kita dapat mengetahui itu merupakan pengumuman, bisa membedakan apakah itu pengumuman atau teks yang lain. Oke, ya. Jadi memang pengumuman ini biasa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak. Nanti baik dia secara oral maupun tulisan. Kalau secara oral, lisan, biasa kita dengar kan di sekolah, di masyarakat, di apa lagi, di masjid, di musola, di gereja kan ada sedikit pengumuman kan. Pelajari teks pengumuman itu. Jadi apa tujuan kita mempelajari teks announcement ini? Ini kita, ya. Jadi harus tahu kita tujuannya. Jadi kita pada kesempatan ini yaitu tentang membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks khusus dalam bentuk announcement, dengan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks. Kemudian kita harus bisa menganalisis fungsi sosial. Fungsi sosial seperti ada pengumuman tentang pendidikan, ada pengumuman tentang kemasyarakatan, kan di masyarakat kan. Oke. Kemudian menganalisis struktur teks. What is the structure of the text? Karena setiap teks itu pasti ada strukturnya. Ibaratnya kita membangun rumah, ada fondasi, ya kan? Fondasi di sini. Nah, di sini dalam teks juga harus ada dasarnya. Apa sih dasarnya teks itu dibangun? Nanti akan kita pelajari. Inilah yang akan kita pelajari pada pagi yang berbahagia dan suasana adem ini. Nah, ini tujuan kita. Jadi nanti kita setelah melihat slide kita bisa menganalisis
juga telah melihat slide PowerPoint, kita mampu menganalisis unsur kebahasaan dan teks. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita hari ini, yaitu tentang announcement? Belajar ini semua? Siap. Are you ready to study in this morning? Ready. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Okay. Now we start to our lesson. Before we go on to our lesson, I hope the chairman in this class, please let your friend read in the door. Repeat, please. And please, let's pray together. Finish. Greeting. Good morning all. Okay, now before we I would like who absent. Siapa yang tidak hadir? Ini ya. Ya, Pak. Oke. Good class. Ya. Jadi ini tidak ada yang absen ini. Oke. The last meeting we have study about descriptive text. Ya, descriptive text. Anybody know apa itu tentang descriptive? Masih ingat? Descriptive apa? Teks yang menjelaskan. Ya, menjelaskan atau menggambarkan ya. Pemaparan. Memaparkan, menggambarkan tentang person, kemudian place and thing. Nah itu kemarin. I hope all of you understand and read again our material the last meeting. Now our material talking about announcement. Who know announcement? Siapa kira-kira yang tahu apa itu announcement? Pengumuman ya, pengumuman. Teks pengumuman. What is the advantages of announcement? Apa keuntungan announcement dalam kehidupan kita sehari-hari? Kan kita dalam kehidupan sehari-hari ini kan banyak nanti pengumuman-pengumuman, live, oral, and baik secara langsung mulut, lisan maupun tulisan. Kira-kira apa kira-kira yang bisa kita lakukan? Kita dapat mengetahui itu merupakan pengumuman, bisa membedakan apakah itu pengumuman atau teks yang lain. Oke, ya. Jadi memang pengumuman ini biasa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak. Nanti baik dia secara oral maupun tulisan. Kalau secara oral, lisan, itu biasa kita dengarkan di sekolah, di masyarakat, di apa lagi, di masjid, di musola, di gereja kan ada sering pengumuman kan? Pelajari teks pengumuman itu. Jadi apa tujuan kita mempelajari teks announcement ini? Ini kita, ya. Jadi harus tahu kita tujuannya. Jadi kita pada kesempatan ini yaitu tentang membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, beberapa teks khusus dalam bentuk announcement dengan meminta informasi terkait kegiatan sekolah sesuai dengan konteks. Kemudian kita harus bisa menganalisis fungsi sosial. Fungsi sosial seperti ada pengumuman tentang pendidikan, ada pengumuman tentang kemasyarakatan, kan di masyarakat kan. Oke. Kemudian menganalisis struktur teks. What is the structure of the text? Karena setiap teks itu pasti ada strukturnya. Ibaratnya kita membangun rumah, ada fondasi, ya kan? Fondasi di sini, di sini dalam teks juga harus ada dasarnya. Apa sih dasarnya teks itu dibangun? Nanti akan kita pelajari. Inilah yang akan kita pelajari pada pagi yang berbahagia dan
suasana adem ini. Nah, ini tujuan kita. Jadi nanti kita setelah melihat slide kita bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, announcemen dengan benar dan sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian kita nanti juga setelah melihat slide PowerPoint kita mampu menganalisis unsur kebahasaan dan teks. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tentang pelajaran kita hari ini? Tentang announcemen? Belajar ini semua? Siap. Are you ready to study in this morning? Ready. Sudah sarapan nih? Belum? Nah, nanti kita sarapan di kantin Pak Budi. Ya, bayar masing-masing ya. Ya. Rapat. OSIS. Ya, OSIS atau OSIS berkumpul di mana? Mana nih kumpulnya? Halaman. Nih, hall, at the hall. Jadi ini tentang pengumuman tentang OSIS ya, dari OSIS. Apa caranya berkumpul di hall? Coba kita lihat teks yang gambar yang kedua. Nah, ini pengumuman tentang apa? What is the announcement what? Kompetisi ya, debat competition. Nah, debat competition. Perlombaan. Nah, ini tentang lomba perlombaan. Kemudian akan diadakan pada tanggal 10 sampai 12 Agustus 2008. Hadiahnya juara 1 2 juta, juara 2 1.500, 3 1.000.000. Please join us. Nah, ini contoh-contoh daripada teks announcement. Sudah paham semua kira-kira? Kalau belum paham, kita putarkan video tentang teks announcement. Our school is going to have English competition. What's the need to give this information to our students? That is easy. We should make an announcement. That's brilliant. Can you help me to make the announcement? Sure, I will be glad to help. Selamat English Media, welcome back to the channel. Kita sering mendengar kamu membuat informasi untuk disampaikan. Dalam bahasa Inggris, hal ini disebut dengan announcement text atau teks pengumuman. Nah, jika sahabat ingin membuat teks announcement dengan benar, mari kita belajar. Di video kali ini, kita akan membahas tentang announcement text. Untuk dapat memahami materi ini, pertama kita akan mempelajari definition of announcement text. Announcement atau teks pengumuman adalah pemberitahuan baik secara lisan maupun tulisan yang ditujukan kepada orang lain atau halayak umum mengenai suatu informasi tertentu. Selanjutnya, the social function atau fungsi sosial dari menulis announcement adalah to give information formally to other people about certain events or information, yakni untuk memberi informasi secara formal kepada orang lain mengenai informasi atau event tertentu. Nah, setelah kita memahami pengertian dan fungsi sosial dari announcement text, sekarang kita lihat yuk jenis-jenis teks announcement seperti apa ya. Pada penerapannya, pengumuman atau announcement text digunakan dalam banyak hal, seperti pemberitahuan, himbauan, pengumuman kegiatan, pengumuman orang hilang, pengumuman pekerjaan, berita duka, pemberitahuan pembuatan acara, dan lain-lain. Sekarang kita sudah memahami apa itu announcement text. Jadi gimana sahabat English Media? Are you ready to make announcement text? Are you ready? Ready. Yes, you are. Karena di bagian selanjutnya akan mempelajari structure text atau susunan announcement text. Di bagian ini kita akan mempelajari structure atau susunan dalam menulis announcement text. Secara umum, announcement text memiliki 4 bagian: title, receiver, content, dan surrender.
lebih mudah, dalam announcement text, kita akan menggabungkan masing-masing bagian beserta contohnya. Bagian yang pertama dari announcement adalah title. Title adalah judul dari announcement. Informasi yang ingin kalian berikan. Misalnya kita ingin membuat announcement tentang perlombaan sepak bola. Nah, di sini sahabat bisa menuliskan football competition judul dari announcement. Selanjutnya, sahabat perlu menuliskan receiver dari announcement text ini. Receiver adalah penerima atau sasaran dari pengumuman yang sahabat buat. Sekarang, mari kita buat contohnya. To all member of student 9A. Selanjutnya, bagian announcement yang ketiga adalah content adalah isi dari pengumuman. Bagian ini berisi buat apa isi dari announcement, where di mana diselenggarakan, dan when kapan diadakannya. Sekarang, our classroom will join football competition. All new students of class 9A will be gathered on day and time, Monday at 8 o'clock, place 9A classroom. We are going to choose students who will be representative of our class football team. Nah, ini adalah contoh dari konten sebuah announcement. Selanjutnya kita akan membahas bagian yang terakhir dari implementasi yang sender. Sender adalah pengirim atau pembuat pengumuman. Sebelum menuliskan nama sender, kita perlu menambahkan tanda penutup. Berikut contohnya. Thank you, Chief. Nah, sahabat Inggrispedia, kita sudah memahami bagian-bagian dari announcement text beserta contoh dalam menyusunnya. Bagiannya terdiri dari title, receiver, content, and sender. Sangat mudah kan sahabat langkah-langkah dalam menyusun announcement? Bagian selanjutnya tidak kalah penting nih, yakni kaidah kebahasaan atau grammar yang terkait dalam menyusun pengumuman. Di bagian ini, kita akan membahas language feature atau grammar dalam menulis teks pengumuman. Dalam menulis teks pengumuman, ada beberapa kaidah kebahasaan yang harus Anda perhatikan. Yang pertama, penulisan teks pengumuman menggunakan simple present tense. Simple present tense is based from a verb atau kata kerja bentuk pertama. It is used to talk about daily activity. Simple present tense digunakan untuk mengutamakan kegiatan sehari-hari. While the precondition sementara precondition atau rumus yang digunakan adalah subject plus verb one and put as or es. And we note here that as or es digunakan untuk subjek C, be, or it. Jadi kalau subjeknya A, U, D, B tidak menggunakan S pada kata kerja ya. Contoh misalnya, we need to gather on the school. Untuk mempelajari simple present tense lebih dalam, sahabat bisa lihat contoh di atas. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang kedua adalah menggunakan simple future tense. Simple future tense is used to talk about future activity. Jadi, simple future adalah perubahan kata kerja yang digunakan untuk membicarakan kegiatan di masa depan. Nah, tentu kata kerja ini sering digunakan dalam teks. Sekarang, mari kita lihat pattern atau rumus yang digunakan dalam simple future tense. Patternnya adalah subject plus will plus verb one. Contoh misalnya, we will celebrate football competition. Dan banyak lagi contoh yang lain. Nah, sahabat Inggrispedia, itu semua yang kita bisa sampaikan terkait announcement text. Semoga video ini bermanfaat buat sahabat sekalian dan see you on the next video. Goodbye. Okay. Any question so far about announcement text? Dah paham kira apa itu announcement text? Bagaimana fungsi sosialnya, kemudian struktur teksnya dan unsur kebahasannya. Jadi yang pertama, fungsi sosialnya adalah tentang apa fungsi sosialnya? Fungsi sosial tadi tentang mengumumkan, how to announce ya. Jadi sebagai ini definisi announcement. Announcement apa? Adalah written or spoken statement, pernyataan yang tertulis maupun yang diucapkan in public
di tempat umum, or formal words compiling information about an event that has happened, yang terjadi, or is going to happen, atau yang sedang terjadi. So public people know what, supaya publik tahu apa, kapan dan di mana pengumuman itu. Jadi pengumuman secara tulis maupun secara lisan, ya, secara tertulis maupun secara lisan. Kemudian jenis-jenis pengumuman itu, ya banyak. Ada job vacancy, ada tentang pengumuman tentang kerja, tentang wedding, tentang meeting, ulang tahun, panggilan. ya banyak ya. Kemudian selanjutnya ini dia sosial fungsinya, itu tentang mengumumkan. It is used for giving people some information of what has happened or what will happen, yang terjadi maupun yang akan terjadi. Ini generic structure sudah kita bahas tadi. Jadi generic structure-nya ada 4. Yang pertama title, judul. Yang kedua konten. Konten itu terdiri dari hari, waktu, kemudian tanggal, Receiver dulu Pak. receiver ya, Receiver, konten. receiver, konten baru saja ya. Nah, contohnya. Oke, sekarang coba kita bentuk kelompok. Bapak akan kasihkan tugas ke KPD. Nanti di dalam KPD kalian buat nama-nama kelompoknya dan kita diskusikan tentang yang pertama analyze social function, kemudian analyze struktur teks. Kalau unsur kekuasaan nanti kita dapetin begitu aja, ya. Nih, buat kelompok. Kelompok satu. Kita bagi 4 kelompok aja ya. Buat kelompoknya digeser aja mejanya. Buat nama di data mejanya, nama kelompoknya, kelas, dipresentasikan ke depan ya. Pak, mau bawa pena, Pak? Ya, buat namanya.
persis. Kalau yang SMP itu yang menerima ya. Gender itu yang mengirim. Yang sosial ke sendiri sih juga Pak. Sosial bangsa itu ya. Dia tentang apa teksnya kan? Tentang Yang teks utama basis, enam, tentang camping. Yang teks itu tentang politik. Oh Pak, ini apa Pak? ya. Tulisannya ini alat. Oh, skut. Skut itu pramuka. Oh iya. Itu ya. Sosial konsep tadi masih ingat? Pengumuman tentang apa? Tentang sekolah, tentang menggambar, tentang apa namanya lagi? Tentang provinsi. Sesuaikan dengan sosialnya apa? Pengumuman itu tentang apa? Kalau dia nanti struktur, kita ada tempat ya, judulnya siapa yang menerima pengumuman itu, konten, hari, waktu, tanggal, dan tempat, kemudian siapa yang mengirim. Sender itu yang mengirim pengumuman. Ini Pak. Untuk partnership. Meeting untuk partnership. Yang ya. Tidak ada siap? Ini siap. Ini. Ya.
Dari konteks. Ada, coba kelompok Zaki dipresentasikan ke depan. Diri sendiri Pak. Ya, di situ aja. Dibacakan aja. Kami dari kelompok Zaki, Isan, Dika, Semakin mempresentasikan tentang LKPD tadi. Yang gambar pertama tentang title-nya. Tentang yang apa? Activity 1 pertama. Titel tentang drawing competition. Social Perlombaan. function-nya tentang apa? Unknown about Apa, Pak? social function. Tidak ada ya? Oh iya, nomor satunya belum. Social function-nya tentang unknown about drawing competition. Drawing competition. Nah, Kemudian kalau judul? Oh ya, titel. Nomor 2 title-nya tentang drawing competition. Ya, receiver-nya siapa? Receiver-nya untuk all student, Ya. seluruh murid. Ya, all student ya. Iya, all student. Oke. Konten Konten hari jam 7 sampai 10 pagi Ya. di halaman sekolah. Ya. Itu harinya nggak ada di situ. Oke ya, ya. Sendernya dari OSIS, pengumuman dari OSIS. Ya, atau kontak person Tania ya. Iya. Ada nomor HP di sana. Kemudian yang activity itu Yang tentang pertama social function-nya, teks pertama camping scout, itu pramuka camping. ya. Yang teks kedua tentang meeting perusahaan, Ya. anniversary. Cari ya. Untuk soal nomor 2 tentang struktur teks pertama tentang camping, yang kedua tentang meeting perusahaan. Ya. Kemudian receiver-nya itu untuk seluruh anak pramuka untuk pada teks pertama. Oke. Yang teks kedua partnership, seluruh rekan kerja Hmm. dari perusahaan itu. Yang ketiga content day, tentang konten itu teks pertama bulan Mei tanggal 12 2013 di Bangun Harjo campingnya. Teks kedua bulan Maret 21 Maret 2012 dari jam 9 sampai jam 11 meeting dari perusahaan itu. Kemudian sender pengirim pada teks pertama dari organisasi pramuka pengumumannya di teks pertama. Teks kedua dari kontak person Harry, salah satu kontak person di pengumuman tentang meeting tadi. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Nomor 2 ada lagi yang mau tampil? Nomor 3? Ada ya, berarti sama aja sebenarnya. Oke. Kalau tidak ada, apa yang bisa kita simpulkan dari kelompok tadi? Berarti tentang yang pertama social function ya. Social function itu dengan itu how atau what they announce about. Pengumuman itu tentang apa? Kemudian yang kedua tentang generic structure-nya, titel, receiver, content dan sender ya. Oke, ada pertanyaan ini question so far? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Coba siapa? Taki, ada pertanyaan? Oh, ada tadi ada. What is different about announcement and invitation? Ya. Perbedaan Apa perbedaan daripada pengumuman dan invitation? Jadi sama sebenarnya. Kalau dia secara oral, secara lisan, pengumuman sama invitation itu lebih kurang sama. Samaannya apa? Itu tentang memberikan information, giving information ya. Berikan informasi kan tentang apa? Ya tentang itu, undangan atau tentang teman-teman. Ada yang lebih tanya si Ira? Ada Pak. Ya, coba. Misalkan kita mengumumkannya dimanapun. Bisa. Namanya announcement kan dimanapun bisa. Kalau secara oral itu bisa aja di masjid, di gereja, di Sekolah. tempat umum di sekolah. Dan jelas ada kriterianya, strukturnya itu. Ada yang mengumumkan, ada yang menerima pengumuman, kemudian ada yang apa bahan yang akan diumumkan itu. Waktunya ada, tempatnya, kemudian tanggal ya, termasuk itu sudah termasuk pengumuman. Oke. Kalau tidak ada lagi mau tanya? Ada ya? Ada saya? Ada ya?
Ya, kalau tidak ada, mungkin itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Ya, thank you very much for your participation. You did a good job today. I'm very happy with your activity in class. How? Very happy? Yeah. Very happy ya. Okay, the next meeting we have talking about unsur kebangsaan tentang teknologi ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita ucapkan Alhamdulillah.